Selamat datang sahabat pembaca dan penonton setia di channel YouTube ini. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang menggetarkan hati. Mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Ehsan yang hidup di suatu sudut desa yang teduh dan damai. Cerita ini penuh dengan keberanian, perubahan positif, dan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Mari kita saksikan bersama kisah menginspirasi ini yang membawa kita melewati keindahan perkebunan, perjuangan melawan sosial fobia, hingga berhasil membangun kembali warung keluarganya menjadi pusat kehangatan di masyarakat desa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel kita. Selamat menikmati. Di suatu sudut desa yang teduh dan damai, terhampar panorama alam yang memesona dengan keindahan perkebunan yang luas. Desa ini memikat hati dengan keasrian pohon-pohon kopi yang berbaris rapi, menggambarkan kehidupan masyarakat yang menggantungkan harapannya pada tanaman kopi yang subur. Sinar matahari pagi yang membelah kabut tipis melalui daun-daun kopi menambah pesona desa ini. Di antara baris-baris pohon kopi, tanaman cabai yang tumbuh subur menjadi pemandangan yang memikat hati. Rona merah cerah cabai memberikan warna kontras yang menarik di antara hijaunya dedaunan kopi. Begitu juga dengan tanaman sayuran seperti kacang panjang dan selada yang menghijau di kebun-kebun kecil, menambah keberagaman tanaman yang ditanam oleh masyarakat desa. Pohon jeruk yang berbuah lebat juga menjadi daya tarik di beberapa area desa, memberikan nuansa kehidupan yang ceria. Keberadaan pohon jeruk menyumbangkan keindahan dan keanekaragaman lanskap pertanian desa. Desa ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga perwujudan kehidupan yang selaras dengan tanaman-tanaman muda dan beragam yang tumbuh subur di setiap sudutnya. Melangkah lebih jauh ke dalam kehidupan desa yang memikat ini, kita menemui seorang pemuda bernama Ehsan. Ehsan hidup bersama keluarganya di rumah kecil di pinggiran desa, yang juga menjadi lokasi dari warung keluarga yang mereka kelola bersama. Meskipun keluarganya memiliki warung yang menjadi sumber penghasilan utama, Ehsan memilih untuk tinggal di desa bersama orang tuanya yang sangat ia cintai. Ehsan adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ketika kedua saudaranya memilih merantau untuk mengejar mimpi mereka, Ehsan menjadi tumpuan bagi kedua orang tuanya. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama ibunya bertani di kebun. Dan setelah mereka pulang dari kebun dengan ibunya, dia membantu ayahnya di warung hingga menjelang tidur malam. Ibunya memang lebih suka dalam bertani sehingga ayahnya lah yang mengelola warung tersebut. Meskipun hidup penuh kasih sayang, tapi kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat membuat Ehsan semakin terperangkap dalam dunia sosial fobia. Setiap harinya, Ehsan hanya berinteraksi secara singkat saat ada pelanggan yang datang ke warung atau kunjungan tamu. Rasa canggungnya dalam berkomunikasi membuatnya semakin tertutup. Walau sebenarnya memiliki kecerdasan dan kebaikan hati, Ehsan terkungkung oleh ketidakmampuannya untuk melibatkan diri dalam hubungan sosial yang lebih dalam. Di dalam hatinya yang terdalam, Ehsan sungguh berkeinginan untuk menjaga kelangsungan percakapan dengan pelanggan. Sayangnya, setiap kali ada pelanggan, niat baik tersebut selalu kandas karena Ehsan merasa kebingungan dalam menentukan pokok pembicaraan dan topik yang tepat untuk dibahas. Seiring berjalannya waktu, reputasi Ehsan di warung mulai tercoreng. Pelanggan merasa risih dengan kurangnya keramah tamahan Ehsan, menganggapnya sombong dan sulit didekati. Beberapa di antara mereka mulai mengurangi kunjungan ke warung tersebut, merasa tidak nyaman dengan suasana yang terasa dingin dan tidak ramah. Pelanggan yang merasa kurang nyaman dengan sikap Ehsan mulai menyebarkan kesan negatif, menyuruh teman-teman mereka untuk menghindari warung tersebut. Ehsan, tanpa disadarinya, semakin terisolasi dalam ketidakmampuannya berkomunikasi secara lebih akrab, menyebabkan penurunan pelanggan dan suasana warung yang semakin sepi. Di suatu senja yang sunyi, Ehsan duduk merenung di sudut dapur yang sepi. Wajahnya dipenuhi kerutan kekhawatiran, mencerminkan pertarungan batin yang sedang dihadapinya. Hatinya dipenuhi dengan rasa penyesalan akan ketidakmampuannya berinteraksi dengan baik, terutama melihat warung keluarganya semakin sepi.
Saat itu, tiba-tiba pandangan Ehsan tertuju pada atap dapur yang berlubang di beberapa tempat akibat kesalahan pemakuan. Ehsan terpesona oleh keunikan ini, menyadari bahwa meskipun terdapat kesalahan pada pembangunan, hal ini tidak membawa dampak yang signifikan. Dapur mereka tetap terlindungi dari dampak cuaca buruk, bahkan saat hujan lebat sekalipun tidak ada tetesan air yang masuk. Seolah-olah, atap dapur ini memiliki cara unik untuk berjuang mempertahankan kedamaian dan keindahan di dalamnya. Di senja itu, Ehsan melihat cahaya matahari masuk melalui lubang-lubang atap. Sinar matahari yang memancar melalui lubang-lubang atap menciptakan pemandangan yang menakjubkan, mengubah setiap sudut dapur menjadi arena cahaya dan bayangan yang menarik. Ehsan tersenyum, mengingat istilah keluarganya saat dia masih kecil, bintang di siang hari, yang kini disaksikan lagi di dapur mereka. Mereka mengagumi cahaya yang memancar dari lubang tersebut, menciptakan kilauan seperti bintang di tengah kegelapan dapur. Ehsan memandang fenomena ini sebagai sesuatu yang istimewa dan mempesona. Keajaiban dari bintang di siang hari menjadi sumber inspirasi bagi Ehsan. Lubang atap tersebut awalnya menjadi kesalahan, berubah menjadi simbol keindahan yang dapat ditemukan bahkan dalam situasi yang tidak sempurna. Cahaya yang memancar dari lubang atap itu memberi Ehsan semangat untuk mengatasi sosial fobianya. Dengan tekad yang baru, ia memulai langkah-langkah kecil dengan memberanikan diri untuk menyapa pelanggan yang datang ke warung. Pertama-tama, Ehsan menyapa mereka dengan senyuman tulus dan ramah, mencoba membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana tentang bagaimana kabar mereka, tentang hari mereka, dan lainnya. Meskipun awalnya masih terasa canggung, Ehsan berusaha keras untuk meleburkan kebekuan dalam komunikasinya. Akan tetapi, usaha Ehsan dalam meningkatkan keramahannya, dampaknya pada minat pelanggan tidak begitu berpengaruh. Situasi sebelumnya telah menciptakan kesan negatif yang sulit diatasi. Namun, Ehsan tetap bertekad untuk mengubah pandangan pelanggan dan memutuskan untuk fokus pada pengembangan warung ayahnya. Dengan niat membangun ulang reputasi warung, Ehsan merencanakan perubahan signifikan. Ia memutuskan untuk menambah dan melengkapi produk-produk baru yang lebih bervariasi. Dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan tren pasar lokal, Ehsan memilih produk-produk yang dapat menarik perhatian lebih banyak orang. Ehsan mulai menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan sembako, barang rumah tangga seperti persediaan untuk kamar mandi, alat-alat dapur, dan tidak lupa juga alat-alat tulis serta beberapa barang yang jarang ditemukan di sekitar desa mereka. Ia juga memperluas penawaran dengan menyediakan produk-produk yang unik, seperti alat-alat pertanian, pupuk, dan berbagai jenis obat-obatan untuk tanaman, menciptakan satu tempat belanja yang lengkap bagi warga desa. Dalam upayanya untuk memperkenalkan produk-produk baru, Ehsan fokus pada memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Ia memberikan informasi detail tentang produk, memberikan saran yang personal, dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan individual pelanggan. Seiring dengan penambahan produk dan peningkatan pelayanan, pelanggan yang datang mulai melihat warung mereka sebagai destinasi yang menarik. Mereka tertarik untuk mencoba produk-produk baru dan menyaksikan perubahan positif dalam pelayanan yang diberikan oleh Ehsan. Perlahan-lahan, reputasi warung mulai membaik. Pelanggan yang awalnya enggan dan terpaksa datang, dikarenakan hanya di sana tersedia barang kebutuhan mereka, kini memberikan kesempatan pada perubahan positif dari sikap pribadi Ehsan yang berkontribusi pada proses pembukaan dirinya terhadap interaksi sosial yang lebih akrab. Pelanggan juga merasa diperhatikan dan dihargai karena pelayanan Ehsan yang begitu baik. Setelah perubahan yang dilakukan oleh Ehsan, warung keluarga mereka mengalami transformasi yang luar biasa. Warung yang dulunya sepi dan dingin, kini berubah menjadi pusat aktivitas yang ramai dan penuh kehangatan. Ehsan telah berhasil membangun kembali reputasi warung keluarganya dengan langkah-langkah strategis yang diambilnya. Suatu hari, ketika matahari senja menyinari warung itu, Ehsan melihat kedua orang tuanya duduk di sudut warung dengan senyuman bangga di wajah mereka.
Mereka melihat perubahan besar yang telah dicapai oleh Ehsan dalam membangun ulang reputasi warung keluarganya. Saat Ehsan asik memandangi kedua orang tuanya, tiba-tiba pandangan ibunya tertuju pada Ehsan. Mata mereka saling bertemu dalam sebuah tatapan penuh makna. Ibu Ehsan merasakan perubahan yang mendalam dalam anaknya. Ia melihat kekuatan dan keteguhan hati yang telah membimbing Ehsan melalui perjalanan sulitnya. Tanpa disadari, air mata Ehsan mulai menetes, mencerminkan kebahagiaan dan rasa haru yang terlalu besar untuk diungkapkan. Ibu Ehsan bangkit dari kursinya, mendekati Ehsan dengan langkah lembut. Ia meraih tangan Ehsan dan berkata dengan suara lembut, "Anakku, engkau telah melakukan hal yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang warung kita, tetapi tentang perjalananmu sendiri. Kami selalu mendukungmu." Dengan lembut, Ibu Ehsan menyeka air mata Ehsan dengan jemarinya, sementara senyuman penuh kehangatan terukir di wajahnya. Jangan pernah ragu dengan dirimu sendiri. Engkau adalah bintang di siang hari, menerangi jalan keluarga kita dengan kebaikan dan keberanianmu. Ayah Ehsan menambahkan dengan penuh kebanggaan. Bintang di siang hari, seperti yang dulu kami sebutkan, sekarang bukan hanya di dapur, tetapi juga dalam hatimu. Engkau telah mengatasi ketakutanmu dan membuat warung ini menjadi tempat yang ramah dan berpengaruh bagi masyarakat desa. Ehsan tersenyum, tetapi air matanya tidak kunjung berhenti. Ia merasa terharu mendengar kata-kata orang tuanya yang penuh cinta dan dukungan. Setelah sekian lama merasa terisolasi, Ehsan merasakan kehangatan hubungan keluarga yang begitu mendalam. Ibu Ehsan kemudian memeluknya erat. Kami selalu tahu bahwa di dalam hatimu terdapat kebaikan dan kecerdasan yang luar biasa. Sekarang, dunia luar juga melihatnya. Dalam pelukan hangat ibunya, Ehsan merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan keberanian dan tekadnya, Ehsan berhasil membangun kembali warung keluarganya menjadi tempat yang bermakna bagi masyarakat desa. Perubahan tersebut tidak hanya menciptakan keberhasilan dalam bisnis keluarga, tetapi juga membuka pintu untuk Ehsan memahami arti sejati dari hubungan sosial yang hangat dan berarti. Bintang di siang hari, yang dulu hanya menjadi ungkapan keluarganya, kini menjadi metafora bagi perubahan positif yang berhasil dicapai oleh Ehsan. Keberanian dan ketekunannya menciptakan keajaiban, menjadikan Ehsan sebagai inspirasi bagi masyarakat desa dan juga dirinya sendiri. Suatu hari, menjelang hari raya besar keagamaan yang dihormati, Ehsan memulai tradisi memberikan bingkisan spesial kepada pelanggannya sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan sepanjang tahun. Dalam persiapan untuk perayaan tersebut, Ehsan dan keluarganya dengan penuh semangat merancang bingkisan spesial yang berisi produk unggulan dari warung keluarga. Ketika hari perayaan tiba, pelanggan disambut hangat oleh Ehsan dan keluarganya, dan setiap pembelian disertai dengan bingkisan sebagai ungkapan terima kasih. Tradisi berbagi ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi berulang pada setiap perayaan berikutnya. Keputusan Ehsan untuk berbagi kegembiraan dengan pelanggannya berhasil memperkuat hubungan dan reputasi warung keluarga mereka. Setiap bingkisan tidak hanya membawa kelezatan isi, tetapi juga hangatnya perhatian dari Ehsan dan keluarganya. Tradisi berbagi ini menciptakan momen yang dinantikan oleh masyarakat desa, memperkuat ikatan komunitas dan menghadirkan nuansa kebersamaan yang semakin mengakar di hati setiap orang. Demikianlah kisah yang menginspirasi tentang perjalanan Ehsan, seorang pemuda di desa yang menghadapi tantangan sosial fobia dan berhasil mengubah nasib warung keluarganya. Melalui ketekunan, keberanian, dan dukungan keluarga, Ehsan mampu membuka diri terhadap hubungan sosial yang lebih akrab dan membangun kembali reputasi warung keluarganya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan perubahan positif, bahwa bahkan dalam kesalahan dan tantangan, kita bisa menemukan keindahan dan kekuatan untuk mengatasi diri sendiri. Semoga kisah Ehsan ini dapat memberikan inspirasi dan semangat positif dalam kehidupan kita. Jika Anda menyukai kisah ini,
Jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.